Oke, baik ya. Dengar suara saya teman-teman? Halo? Dengar, Pak. Iya, iya. Telepon tiba-tiba putus juga ini ya. Jadi saya nggak begitu dengar nanti mungkin. Oke, kita buka dulu aja kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu teman-teman semua, salam Pancasila. Terima kasih. Semoga hari ini kalian semua dalam kondisi yang prima, kondisi yang sehat ya. Dan mohon maaf sekali kita belum bisa luring ya ini teman-teman. Karena beberapa faktor, saya mohon maaf ya. Karena sejatinya kalau memang ada ruangan ya, kalau memang ada ruangan ya nggak masalah kita luring. Nah ini terkait luring juga insya Allah di minggu depan ya ini ya. Di minggu depan kita bisa menggunakan ruangan 224 kalau nggak salah. Nah, di hari Senin ya. Di hari Senin jam 11. Bisa ya teman-teman ya? Nggak ada jam ya? Bisa, Pak. Jadi mulai minggu depan ini, minggu depan ini kita pindah hari lagi di hari Senin ya jam 11 di ruangan 224 ya. Nanti bisa diinfo ke teman-teman lainnya biar nggak ada miskomunikasi kita ya. Jadi untuk minggu ini untuk sementara kita daring dulu ya kan. Sebenarnya saya juga nggak ingin karena ya bagaimana lagi ya kita beberapa faktor menjaga juga karena banyak kasus-kasus yang beredar nantinya malah dikiranya kita sendiri yang melakukan itu ya. Ini juga untuk meredam. Saya berharap kalian juga meskipun katakanlah di kampus terus online ya jangan berkecil hati ya karena sejatinya apapun medianya kita tetap bisa bersama-sama belajar. Bukan berarti yang di kampus terus saya sudah ke kampus ini dan bla bla bla. Bersyukurlah ya
bersyukurlah kalian masih bisa ke kampus, masih diberikan kesehatan, katakanlah masih diberikan nikmat tadi loh. Nah, yang mungkin katakanlah teman-teman kalian ini ada yang mungkin dari sebagian kita masih sakit ataupun dalam kondisi yang kurang sehat. Oke, singkat saja ya, hari ini kita membahas terkait apa teman-teman? Kita sampai mana ini? Kemarin sudah lama ya ini ya. Materinya sampai mana nih teman-teman? Dari target sudah Pak, saya 10% itu juga Pak. Gimana Mas Dava? Agak Apa nih? ya Mas Alif, mana Mas Alif? Ini sampai mana Mas Dava? Hari ini kita? Hari ini kelompok 7, Pak. Iya Pak, Kelompok 7 itu berarti Pancasila sebagai sumber etika bangsa ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Sebentar saya hitung dulu ya. Saya hitung. Oke, dipersiapkan ya kelompok 7 membahas terkait Pancasila sebagai sumber etika bangsa. Ini kita juga bisa merefleksikan diri kita masing-masing ya, bagaimana perkembangan teknologi ini tidak bisa dibendung. Terus informasi kalian bebas memperoleh informasi dari manapun ya. Makanya sampai kemarin ada di beberapa platform seperti TikTok gitu ya. TikTok itu ada mengkomentari terkait pendidikan kita saat ini. Pendidikan kita harusnya kayak TikTok nih yang mengekspresikan segala kemampuan manusia pun hingga manusia dihargai atau diberikan reward atas segala inovasi dan karyanya. Ya benar ya, tapi katakanlah di sini kalian juga pendidikan itu bukan berarti untuk memperoleh ilmu saja, tapi di sini dalam beretika. Bagaimana dulunya ya nantinya bisa dibuat bahasan kita bersama-sama lagi ya terkait Pancasila ini. Dulunya kita nggak ada konflik terkait anti Pancasila. Kenapa kok sekarang muncul kata-kata anti Pancasila? Padahal di dalam sejarahnya ya, apakah Pancasila ini gagal dalam ideologi kita atau bangsa dan negara? Bisa kita diskusikan bersama-sama ya teman-teman. Oke silakan Mas siapa ini? Bagiannya kelompok 7. Kelompok saya, Pak. Oke Mas Kamal dan teman-teman ini ya. Silakan Mas Kamal, Mas Raihan juga. Oke, monggo Mas Kamal dan teman-teman, Mbak Elvi juga. Ya, sebentar, Pak. Bisa di-share screen. Maaf, Dev. Boleh minta tolong share screen nggak? Bantu share screen. Ini dikirim ke WhatsApp. Ya, aku kirim.
Sudah. Kita masuk malu, Pak. Arahnya. Saya minta tolong share screen sama Dava, Pak. Oke. Lagi di room sama malu. Iya. Oke. Dari di sini ada yang kalian sudah punya NPWP ini? Teman-teman, ada yang sudah punya belum kira-kira? Nama. Tahu NPWP kalian ya? Tahu ya? Apa NPWP itu? Oke. Kita lanjut lagi nanti ya. Amal dan teman-teman dulu nanti kita bahas bersama-sama. Saya bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamukaraji dengan NIM belakang 75 dan rekan-rekan saya. Saya Rayanari Pratama Ramadan dengan NIM 93. Saya Elvi dengan NIM 87. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sumber etika bangsa. Yang pertama, nilai ketuhanan. Secara hierarki, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan baik dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah, dan hukum Tuhan. Selanjutnya, nilai kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan mensyaratkan keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani. Sedangkan keadaban mengindikasi keunggulan manusia dibanding dengan makhluk lain seperti tumbuhan, hewan, dan benda tak hidup. Karena itu, suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada konsep keadilan dan keadaban dari nilai kemanusiaan menghasilkan nilai kesusilaan. Contohnya seperti tolong-menolong, penghargaan, kerjasama, dan lain-lain. Yang ketiga, nilai. Bentar, tak potong dulu. Kelompok 7 itu kan bukannya yang Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa ya. Soalnya kelompok 8 tuh sumber etika bangsa ini. Oke, mungkin ini ada sedikit miskomunikasi ya, Mas Riki ya. Jadi memang kelompok 7 ini bergeser satu angka karena di nomor 1 terkait pengertian Pancasila ini kita sudah bahas bersama-sama. Jadi kelompok 1 mulai sejarah Pancasila begitu, Mas. Oh, iya. Paham ya, Mas? Jadi kita ada ya nggak apa-apa. Namanya miskomunikasi kan biasa. Nggak masalah ya. Dibikin lagi aja Mas Riki ya. Oke, silakan dilanjut Mbak Elvi nanti. Maaf mengganggu, maaf kepotong. Yang ketiga, nilai kemanusiaan. Nilai persatuan. Perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan karena sangat mungkin seseorang seakan akan mendasarkan perbuatannya atas nama agama,
Namun apabila perbuatan tersebut dapat mencegah persatuan dan kesatuan, maka pandangan dari etika Pancasila bukan merupakan perbuatan baik. Yang keempat, nilai kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu istilah hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kata hikmat atau kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Atas nama mencari kebaikan, pandangan minoritas belum tentu kalah dibanding mayoritas. Dengan demikian, perbuatan belum tentu baik apabila disetujui atau bermanfaat untuk orang banyak. Namun perbuatan itu baik jika atas dasar musyawarah yang didasarkan pada konsep hikmah atau kebijaksanaan. Selanjutnya nilai keadilan. Nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Menurut Kohlberg, keadilan merupakan kebajikan utama bagi setiap pribadi masyarakat. Keadilan mengandalkan sesama sebagai partner yang bebas dan sama derajatnya. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat. Nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan aplikatif. Apabila dalam kajian aksiologi dikatakan bahwa keberadaan nilai mendahului fakta, maka nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai ideal yang sudah ada dalam cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam realitas kehidupan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pancasila sebagai sumber etika bangsa adalah menjadi landasan berperilaku dalam menjalankan kehidupan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sesi selanjutnya sesi tanya jawab. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman silakan. Dari etika ini kan itu Mas ya, apa yang dianggap baik dan buruk oleh manusia ya. Di etika itu kan baik atau buruk gak sih kira-kira? Maka ketika kita melihat perkembangan sekarang nih, karena kalian bebas menerima informasi ya Mas ya, Mbak ya ini Mbak Elvi, Mas Kamal, oke Mas Yunan ini, Mas Raihan ya katakanlah ya. Ketika kita menerima informasi dari segala penjuru, seakan-akan kita paling tahu nih sekarang. Akhirnya katakanlah kita menjadi katakanlah plural ya ataupun apa ya semacam atau semacamnya ataupun katakanlah kita akhirnya seakan-akan tahu itu. Ini apakah ketika kita dikaitkan dengan Pancasila, ini apakah Pancasila itu bisa gagal dalam mendidik moral bangsa kita sekarang nih? Makanya ada kata-kata anti Pancasilais, ya kan? Ini sampai menggiring opini orang-orang yang anti Pancasila. Ini menurut kalian bagaimana teman-teman? Silakan. Mungkin bisa agak di-back aja Mas Dava biar lebih ke Gus Durnya. Nah, ini aja yang ditampilkan biar lebih otentik gitu ya. Oke, halo teman-teman. Ini pada makan semua. Halo, diem. Halo, Pak. Halo Pak. Bangun tidur langsung nge-Zoom, Pak. Astagfirullah, ini jam berapa baru bangun? Ya Allah, nduk gendut, denot, bagus, cah bagus. Ini gimana teman-teman? Menurut kalian? Kalian nih bebas menerima informasi. Akhirnya sekarang etika moral kita ini nggak Pancasila. Sampai ada kata-kata anti Pancasila. Menurut kalian bagaimana?
Menurut saya etika itu Gimana Pak? Ya. menurut saya etika itu penting. Terus Bener, Pak. Izin Pak, suara saya jelas. gimana Mas Ryan? Ya, menurut saya tergantung pribadi masing-masing, Pak. Meskipun udah di saran seperti ini, kalau orangnya masih bersikeras ke pandangan mereka sendiri, pengen beli ya nggak bisa, Pak. Ini kira-kira kenapa kok ada muncul kata-kata anti Pancasilais katakan? Apakah ini ada beberapa kelompok yang sedang menyusun strategi, katakanlah ingin tetap memperjuangkan khilafah di balik itu semua, katakanlah, ya kan? Kira-kira bagaimana teman-teman? Menurut saya, karena dari kelompok-kelompok itu ingin menang sendiri gitu loh, Pak. Meskipun kalian sebagai anak milenial nih, bagaimana sekarang? Saya kalau Respon saya merinding. Menyikapi berbagai fenomena ataupun paham-paham baru seperti ini. Karena banyaklah muncul pemuda Pancasila, organisasi-organisasi yang katakanlah gara-gara kita yang menyebut anti Pancasila nih, banyak munculan pemuda-pemuda Pancasila. Setelah bajunya oranye itu kalau nggak salah ya, yang bajunya oranye itu ya, benar nggak ya? Sebentar. merah Pak, merah. Ada yang mungkin pemuda Pancasila di sini, teman-teman. Ada, Pak. Ya, Mbak Elvia ikut. Iya, Pak. Saya, Pak. Muda Pancasila. Nah, ini ya bagaimana kita melihat fenomena sekarang. Maksudnya begini ya. Jadi kita ini kuliah ini apa toh, Jani? Apakah kalian juga kuliah ini gara-gara pengen bekerja? Apakah kuliah ini gara-gara pengen sukses ataupun apa? Gara-gara aku pengen ketemu pacar sing ayu apa nang kampus iki kane ataupun aku pengen ketemu pacar bule, Pak. Nah, kan katakanlah. Nih gimana nih teman-teman? Hari ini kita ada agenda yang sangat besar ya. Kita tahu bersama ada KTT G20 di Bali ya. Ini acaranya sangat meriah sekali ya. Ada yang mengikuti hari ini? Nggak ada, Pak. Belum ada, Pak. Kemarin ada nggak yang mengikuti acaranya Kampus Merdeka? Ada Elon Musk di sana? Nggak ada juga? Enggak, Pak. Nggak ada juga. Kuliah, Pak. Lihat. Ya, jadi gini ya, teman-teman. Inilah yang harusnya kita sadari bersama. Sedihnya kita ya. Ya, kita dimanjakan oleh teknologi, tapi bagaimana kita tidak bisa memanfaatkan itu. Ya, kita hanya belum biasa atau biasa kuliah ataupun pendidikan di dalam kelas. Ini mungkin menjadi introspeksi kita bersama. Ya, di luar sana kalian pasti berpikir juga apa toh maksudnya kampus merdeka belajar itu apa toh Jan? Ya kan di benak kalian toh ada nggak sebagian dari kalian yang memikirkan itu? Ya, jadi tujuannya apa toh kampus merdeka ini katakanlah? Iya, pernah nggak terbersit itu kalian? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. Kenapa? Kira-kira kudu lapo Mbak? Iya Mbak. Harus merdeka, Pak. Makanya
dinamakan kampus Merdeka. Merdeka itu yang bagaimana sih kira-kira? Merdeka. Merdeka itu yang bagaimana, Raffi? Tolong dijawab. Loh, Merdeka kalau itu mungkin kalau saya paham, Bebas, yang bebas. jadi tidak membelenggu pikiran mahasiswa untuk misal ilkom aja terus. Jadi kita bebas berpikiran luas, mungkin mempelajari ilmu-ilmu lain. Tapi kenyataannya bagaimana kita sekarang? Apakah kalian terus menuntut saya pengen ilkom, ya kan? Ataupun saya pengen kuliah ini harus di dalam kelas, iya kan? Ada nggak kira-kira itu? Masih ada ya, saya kira ya. Kalau kita lihat nih fenomena Prilly di kampus UGM, apa yang di benak kalian? Apakah kalian pengen seperti itu juga? Gimana teman-teman? Fenomena Prilly di kampus UGM ini. Silakan nih teman-teman. Prilly kan menjadi ini ya Pak ya, jadi dosen di UGM Pak. Ya. Itu sangat Bagaimana? Kalian juga pengen kayak gitu? Mbak Alfia aja cukup Pak jadi dosen. Kalian kira-kira iri nggak dengan anak-anak mahasiswa UGM yang kayak Iri. tidak iri dibilang enggak ya. Karena saya bangga kuliah di Uinsuka. Allah, banget. Masya Allah. Oke, itulah strategi branding ya, teman-teman. Tapi di balik itu semua kita nggak tahu ya, bahwasanya katakanlah ya, meskipun katakanlah Prilly itu menjadi dosen di sana ataupun dosen praktisi ya, katakanlah praktisi kampus Merdeka belajar itu ya. Nah, tapi di sana juga mahasiswa nggak boleh luring, ya kan? Dibatasi juga, ya kan? Tapi kita tahunya nih semua mahasiswa luring, ya kan? Nah, ini kan kita nggak tahu dinamika itu. Mahasiswa kalian sekarang, ya kan? Kalian sekarang mungkin bukan zamannya lagi untuk membaca buku. Kalian sekarang adalah tuntutannya untuk wawasan. Nah, bagaimana wawasan kalian luas? Bagaimana melihat fenomena Prilly di kampus? Benar sih, Prilly itu mengajarnya itu luring secara semuanya mahasiswa ini. Apakah di sana juga hybrid katakanlah, ya kan? Nah, kita kan nggak tahu nih. Kita tahunya media nih Prilly ngajar di UGM. Terus akhirnya kita iri, ya kan? Kita iri nih. Ini yang harus kita rubah ya, cara mindset belajar kita bersama. Bagaimana ke depan itu bukan hanya di kelas ataupun bukan hanya katakanlah kalian memperoleh ilmu itu ya di kampus, bukan. Mungkin ya kemarin Mbak Alfia dan teman-teman mengikuti acara di CH, ya kan? Nah, di sana mungkin katakanlah kalian yang ke kampus, terus akhirnya ya Allah aku nang kampus, gono dosene katakanlah kan. Akhirnya iso untuk makan gratis nang CH. Nah, kan? Nah, ini yang harusnya menjadi mahasiswa ke depan ya, bukan melulu ataupun bukan menjagakan dosen. Bukan katakanlah dosen hanya menjadi bimbingan kalian. Ketika kalian katakanlah di Jepang ya mungkin ya. Ini ketika mahasiswa itu mungkin tingkat SDM-nya sangat jauh dibanding kita. Di Jepang mungkin kita melihat mahasiswa pinter-pinter. Tapi mereka kalau stres itu nggak ada teman curhat guys, ya kan? Nggak ada teman-teman untuk ngobrol di sana itu. Nah, kita dengan kultur yang ketimuran ini kita harus manfaatkan ini loh. Kalian kalau susah ada teman-teman kalian, ya kan? Kalian kalau mungkin di kampus nggak ada dosennya, kalian bisa main di rumahnya A, B, C, D, E, ya kan? Nah, mahasiswa itu bukan lagi SMP atau bahkan SMP yang katakanlah selalu di kelas.
fenomena sekarang saya tahu itu ada di sekolahan kalian dulu pernah ada nggak? Ketika jam 1 siang itu kalian disuruh tidur. Ada nggak dari kalian? Gimana? Saya Apa? Tidur sendiri, Pak. Nah, ini jadi saya kemarin kaget ya di beberapa sekolah di DIY katakanlah ya, itu di sekolah entah sekolah menengah atas ataupun di SMP atau di bahkan di SD ya, mewajibkan murid-muridnya itu untuk tidur dulu mungkin jam 1 sampai jam 2 katakan, ataupun jam 12 sampai jam 1 ini wajib tidur. Ini juga fenomena juga. Bagaimana ketika kita dituntut untuk full day katakanlah, ya kan? Nah, harusnya kalian berpikir nih, mahasiswa sekarang bebas. Kalian melbu gak melbu ya sak ya kan? Pengen ngerjain tugas, gak ngerjain tugas, yo sakarmu, ya kan? Makanya ini menjadi bagaimana kalian cara berpikir kalian ke depan. Bagaimana etika ini dibangun dari Pancasila tadi. Dulu ya, dulu Pak Karno itu dikritik bahwasanya Karno selalu seakan-akan membela orang-orang komunis, ya kan? Membela orang-orang katakanlah yang keras di sana. Diibaratkan menjadi pemerintahan yang otoriter. Sampai Pancasila ini dianggap bahwasanya Pancasila ini tidak sesuai dengan norma-norma bangsa kita ataupun katakanlah etika bangsa kita. Makanya kalau dulu itu ada namanya ideologi Islam sama ideologi Pancasila. Kalau dulu ya sebelum lahirnya Pancasila. Nah, tapi sekarang nih kenapa kok malah muncul ideologi anti Pancasila, ya kan? Nah, ini sebuah mungkin serangan-serangan dari oknum-oknum tertentu. Nah, tugas kalian nih sekarang bagaimana? Ya kan, kalian belajar Pancasila ya harusnya bersyukurlah, ya kan, di dalam terus ada sebuah fenomena seperti ini. Apakah benar Pancasila itu dasarnya hanya 3 sila itu? Sila keempat dan sila kelima itu adalah representasinya saja. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Ada yang menyebut nih, Pancasila itu inti dari Pancasila adalah sila pertama sampai sila ketiga. Setelah itu sila keempat dan sila kelima ini hanya representasinya. Katakanlah sila keempat ini ya kalau kita lagi ada masalah ya harus musyawarah. Dan implementasinya adalah kita harus berkeadilan sosial. Itu bagaimana menurut kalian? Silakan teman-teman. Izin masuk, Pak. Iya Mas, gimana Mas? Menurut saya jika ada orang yang berpandangan bahwasanya inti dari Pancasila itu ada sila 1 sampai 3 saja, itu mungkin saya menganggap ya nggak apa-apa, mesti ya boleh-boleh saja asalkan dia mampu mengimplementasikan sila keempat dan kelima. Akan tetapi di sini mungkin menurut saya maksud dari peletaan atau memunculkan sila keempat dan kelima itu bahwasanya bentuk dari penekanan bahwasanya ketika kita ada masalah dan sebagainya kita harus musyawarah. Kemudian kita harus menekankan bahwasanya keadilan di sini menurut saya itu bukan adil 50-50, maksudnya 50%. Jadi di sini keadilan yang dimaksud adil dalam porsinya tertentu, jadinya begitu Pak. Jadi Pancasila itu memiliki sila keempat dan kelima itu sebagai penekanan bahwasanya sila ini adalah sila yang penting, gitu Pak. Oke, Mbak Elvi malah keluar ini ya. Kira-kira untuk kelompok 7 nih. Kelompok 7, halo, masih di sini ya. Urgensi apa yang kira-kira sangat penting sekali dalam zaman sekarang kok sampai Pancasila ini sebagai etika bangsa ini kira-kira? Halo kelompok 7. Kalau menurut saya karena banyaknya informasi yang kita terima, terutama dari Barat yang bisa mempengaruhi masyarakat kita ke arah yang kurang baik, dan itu udah bisa kita lihat sendiri di sekeliling kita udah banyak juga orang yang tidak menjalankan dan tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu
sangat penting untuk menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Itu sih Pak menurut saya. Terus kok kenapa ini masih banyak korupsi, pelanggaran HAM kita ini? Apakah gagal kita menerapkan Pancasila ini? Kok jauh-jauh korupsi ya? Kita sebagai mahasiswa saja mungkin gagal menerapkan Pancasila ini. Kita lihat katakanlah teman kita dari suku A katakanlah kita mendiskreditkannya ataupun memojokkannya ya kan, kok rambutmu rambut keriting, disalahno akhirnya mencureng kancane. Nah ini bagaimana kita sendiri sebagai mahasiswa ini kita gagal ini menerapkan Pancasila dalam etika kita bersama. Biasanya dulu saya itu kalau saya mencari dosen itu sampai rumahnya loh guys, ya kan. Katakanlah rumah dosen itu di Solo ya, rumahnya di Solo, ya saya ke Solo, ya kan. Bahkan saya pun nggak ketemu dosen tersebut di rumahnya itu ya saya nggak marah, ya. Saya ya nggak, ya saya cuma berharap ya Allah terus kapan aku bisa ketemu, ya kan. Tapi kan sekarang nggak, ketika kita didoktrin oleh media sosial karena kan lek kita ini nggak ketemu dosen kita harus marah nih, ini loh, ya kan. Kita pernah ngerasa gitu kan sekarang ya teman-teman ya. Bahkan saya kemarin melihat sendiri ada salah seorang mahasiswa yang di situ bimbingan sama beberapa dosen katakanlah ya. Dosen tersebut akhirnya memutuskan untuk kuliah luring, ya. Akhirnya si mahasiswa bimbingan ini menunggulah di sana. Karena kuliah luring juga agak lama mungkin ya. Akhirnya si mahasiswa bimbingan tersebut pulang guys, iya kan. Terus ya tanpa berdosa ya nggak mencoba untuk mencari dosennya tersebut, ataupun sampai dosen tersebut me-WA ya, di WA. Mas di mana? Saya sudah pulang ini, katakanlah ya. Nah, ini etika juga. Katakanlah kan sumber etika yang paling dasar sendiri. Bagaimana zaman dulu menunggu dosen itu adalah sebuah etika yang wajar ataupun ya lumrah ya. Kita melihat saya ya pernah seharian itu dari pagi sampai sore, ya kan, dan nggak ketemu dosennya tersebut. Nah, gitu ya. Dan itu hal yang wajar, yang lumrah. Yang katakanlah saya pun nggak pernah sakit hati, ya kan. Nah ini kenapa sekarang ini terkikis kayaknya. Kita dimanjakan oleh TikTok yang seakan-akan kita bisa bertemu dimanapun dan kapanpun saat itu. Ini apakah menjadi introspeksi kita bersama teman-teman? Apakah katakanlah gara-gara arus teknologi ini kelamaan nantinya ada ideologi baru entah apa ya, Pancasila apa katakanlah. Sekarang anti Pancasila, mungkin nanti ke depan nggak tahu lagi ya apa yang akan muncul, iya kan? Nah ini bagaimana kalian sebagai mahasiswa sekarang ini? Apakah kita terus-terusan larut seperti itu ataupun bagaimana nih teman-teman menanggapi kasus seperti ini? Kita sebagai mahasiswa biasanya hal-hal yang menurut kita ketahuinya Gimana Mas? Agak putus Mas. Suaramu kotor, Dev. Halo Mas Dava, nggak jadi? Oh iya. Menurut saya Pak,
Kita sebagai kita mahasiswa sebagai mahasiswa bisa memfilter hal yang menurut kita lebih baik gitu, Pak. Karena beberapa hal yang kita laksanakan sekarang laksanakan seperti sebagai contoh TikTok tersebut bermanfaatnya di dunia akademik memang kurang gitu, Pak. Jadi contohnya kita sebagai ujung tombak negara istilahnya gitu lah ya, ujung tombak negara, kita harus mulai belajar untuk mendapatkan hal-hal yang lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi gitu, Pak. Kurang lebihnya gitu, Pak. Oke, Mas Dava, terima kasih. Jadi intinya seperti ini ya, zaman kita sudah tidak bisa dibendung lagi. Tapi kita sebagai penerus bangsa ke depan, ya kan? Apakah kalian sudah punya bibit yang katakanlah ingin merubah Pancasila? Apakah dengan Pancasila ini kita sudah gagal, benar-benar gagal, ya kan? Tidak bisa menyatukan, katakanlah sampai sekarang etnis Tionghoa, ya kan, dianggap A, B, C, D, E, ya katakanlah ya. Nah, lebih jauh lagi, kalau kita melihat fenomena gender di sini, ini banyak ya. Kita melihat Kartini, katakanlah ya, wanita harus bergerak, ataupun wanita harus disetarakan. Ini bagaimana kira-kira teman-teman? Apakah dari wanita harus setarakan ini, apakah memang harus? Apakah Pancasila ini enggak mewadai perempuan, katakanlah? Ya kan, fenomena-fenomena sekarang gimana, Mas Dewa ya? Itu Pak, pembahasan sebagai perempuan ya, kesetaraan gender. Itu kemarin kita sudah sempat diskusi, saya, Raffi, serta Mas Riki. Nah, di situ kita diskusi dengan hasilnya bukan kesetaraan gender sebenarnya yang kita prioritaskan sebenarnya, Pak. Cuma ada beberapa hal yang memang wanita lebih diprioritaskan dan tidak diprioritaskan. Begitu juga dengan laki-laki yang mempunyai tanggung jawab lebih tinggi dan ada yang mempunyai tanggung jawabnya lebih rendah gitu, Pak. Kalau setarakan berarti kan laki-laki kerja, perempuan kerja. Kurang gitu, Pak. Apalagi kan notabene perempuan ada jadwal istilahnya hamil gitu, Pak. Jadi kan nggak mungkin kita memaksakan untuk perempuan hamil, apalagi sudah menginjak usia kehamilannya lumayan besar, 8 bulan, 9 bulan untuk bekerja kan nggak logis. Itu kan bukan tadi. Oke, pikiran liarnya terus seperti ini, Mas. Jika wanita berhak mendapatkan cuti 3 bulan, berarti laki-laki juga berhak dong. Mendapatkan cuti 3 bulan. Katakanlah ya. Iya, Pak. Itu Contohnya bukan kesetaraan, tapi memang ada beberapa hal yang lebih ditinggikan dan ada beberapa yang direndahkan gitu. Baik itu laki-laki dan ataupun perempuan. Ya, fenomena sekarang adalah seakan-akan yang diperjuangkan adalah yang di atas, ya kan? Seakan-akan. Tapi kita lupa nih peran laki-laki dalam agama kita, ya kan? Jadi di sisi lain katakanlah, ya kan? Ketika wanita itu mampu bekerja dan katakanlah penghasilan wanita itu lebih tinggi daripada laki-laki, angka perceraian juga semakin tinggi di sana. Nah, kita juga melihat seperti itu ya, fenomena-fenomena ini ya. Apakah ini berpengaruh juga ketika wanita itu sukses, wanita lebih sukses daripada laki-laki, akan seperti ini juga, ya kan? Nah, ini makanya di Al-Qur'an kita juga sering disebutkan juga di sana. Nah, Pancasila ini harusnya ya menengahi ini, ya kan? Pancasila dalam sila-silanya tersebut, ya kan, manusiaan yang adil dan beradab di sana. Nah, adil dan beradab ini di dalam Islam juga sudah diatur, ya kan, adlu katakanlah. Ini konsep adlu ini bagaimana ini yang diimplementasikan dalam Pancasila itu? Apakah adil ini ya harus setara ataupun gimana, ya kan? Nah, ini juga ada dalam konteks batasan-batasan tertentu, di mana
saya yakin dari pembahasan gender tersebut kata kuncinya adalah menghormati di sana, ya kan? Dan bagaimana kita saling menghormati. Ya mungkin ya kan namanya rezeki itu kan nggak tentu untuk bekerja. Rezeki itu bukan untuk sekedar uang, katakanlah, ya kan? Mungkin ada beberapa laki-laki yang ada di rumah dan wanitanya kerja. Di sana juga ada konsep seperti itu. Makanya kenapa mungkin ya yang ada di sini cewek-cewek ya, ini mbak-mbaknya ini ya. Ya alhamdulillah bisa mungkin nantinya sampai S3 bahkan ya. Ini bukan untuk sekedar untuk belajar, tapi bagaimana untuk mematangkan pikiran kita. Bagaimana ketika kita bijak, bagaimana ketika kalian kuliah itu bukan untuk pintar, ya. Jadi ke depan ketika kalian S2, S3 itu bukan lagi untuk pintar, tapi untuk bijak. Bagaimana bijak ini yang dicari, yang mungkin dilemahkan oleh teknologi sekarang. Seakan-akan teknologi ini menghindarkan orang-orang yang bijak ataupun mematikan konsep kebijakan ini loh. Seakan-akan bebas. Dunia itu harus bebas, merdeka itu harus bebas. Pemimpin itu harus bebas nih. Pemimpin itu. Ya kan? Padahal di dalam konteks negara, pemimpin juga sudah diatur dalam konstitusi kita. Ada batasan-batasannya. Ya kan? Bukan berarti presiden itu juga katakanlah yang bisa mengatur segalanya. Presiden juga ada batas-batasannya yang katakanlah diatur dalam konstitusi kita. Nah, ini kan juga sebagai internalisasi nilai-nilai Pancasila kita nih. Bagaimana apakah ketika kita mengalami teknologi yang semakin canggih, kita semakin tidak bermoral katakanlah. Nah, ini pentingnya penumbuhan Pancasila dalam pribadi kita masing-masing bisa. Dalam etika ini ya yang dibahas ya berarti harus kalian memunculkan Pancasila ini dalam etika kalian dalam berbangsa dan bernegara. Ya, mungkin korupsi dan sebagainya itu ya karena adalah dulu orang-orang yang pengen kaya ya pengen kaya sendiri, mereka nggak pengen peduli pada satu sama lainnya. Bahasanya ke depan tantangan seorang wirausaha ataupun bisnismen itu nggak bisa lagi berdiri sendiri. Kalian harus berkolaborasi, ya kan? Makanya kenapa ada Shopee afiliator, ada JDID afiliator, semua aplikasi-aplikasi belanja tersebut ada afiliatornya. Nah ini dalam konteks kolaborasi ya. Kita ke depan, pengen kaya itu nggak iso rek sendiri, ya kan? Kita harus berkolaborasi nih ke depan. Kita nggak bisa lagi berdiri sendiri, ya kan? Mungkin katakanlah Mas Raffi ahlinya di bidang EO, mungkin Mas Kamal di bidang politiknya, bagaimana mengelola sama karakter politik katakan. Atau Mbak Sefira nanti di bidang apa pendidikannya, masalah PR-nya atau bagaimana. Nah ini ke depan seperti itu ya teman-teman. Bagaimana kolaborasi itu harus segera kita jalin. Karena pendidikan kalau hanya katakanlah dosen itu yang maha benar itu salah, udah nggak zamannya lagi. Ya, dosen itu ya sekarang dituntut untuk mengembangkan diri bersama mahasiswa. Hanya banyak penelitian-penelitian dosen dan mahasiswa. Yang nakalnya lagi adalah dosen hanya memanfaatkan mahasiswa. Nah, di sini kita bisa belajar di sana. Kita di sana belajar. Apa sih makna kolaborasi ke depan? Apa makna dari bagaimana kita bersama-sama, gotong royong dalam Pancasila kan, iya kan? Gotong royong ini apakah ke depan bisa, ya kan? Kenapa ekonomi kita, ya kan? Jokowi, ya toh? Jokowi mbiyene iku mek tukang kayu, guys, ya toh? Saiki lho. Saiki ki mimpin negara-negara gede nang Bali. Ya tukang kayu dadi pemimpin negara-negara gede loh. Nah, ini yang enggak secara sadar kita enggak tahu, guys. Kita hanya tahunya presiden ya, wajar presiden. Jokowi
Jokowi mbiyen ya tukang kayu. Jadi kalian-kalian ya sing saiki mungkin males ya kan, sing saiki mungkin males, jangan disepelekan loh ya. Bahwasanya mungkin ke depan sing senengane main slot ya toh, sing senengane mungkin sekarang bandar judi ya. Sing senengane tetelan narkoba ya katakanlah ya. Yo yang ngene lho rek, ya mungkin. Ya mungkin toh, mungkin. Siapa tahu ya kan. Ketika ya kan banyak. Mungkin sekarang kalian idealisnya masih idealismenya wah saya harus baik ini, saya harus katakanlah A, B, C, D. Tapi ketika di dunia kerja ya, saya melihat kakak kelas tingkat kalian katakanlah ya. Ketika terjun menjadi entertainment, mereka bisnis hiburan ya. Ya akhirnya kuliahnya merotoli, akhirnya nggak pernah masuk kuliah, ya nggak masalah. Tapi prioritas ini loh ya. Sebelum kalian makanya dulu orang yang mungkin kaya adalah orang yang jualan narkoba, yang jualan katakanlah jasa ya kan, bandar sabu, ekstasi. Tapi sadarlah ya, ketika kalian sukses, kalian harus membayar nih. Bagaimana kenakalan-kenakalan zaman saya muda dulu. Bagaimana kenakalan saya bayar dulu dengan kepedulian. Dengan mungkin teman-teman kalian yang belum beruntung saat ini. Nah, itu yang enggak ada. Sing saiki yo nek pengen sugih dhewe. Ya toh. Makanya ada korupsi dan dan lain sebagainya itu. Hukum masih morat-marit, ya toh, politik masih dikuasai orang-orang kaya. Nah, ini loh. Ini yang harus kita sadari bersama. Bagaimana strategi kita ke depan ya. Peluang kalian ke depan ini sangatlah bebas, ya toh. Nah, ini harus kita sadari ya, minimal ketika kita nakal itu ya kita ingat, wah aku tahu belajar Pancasila ya toh. Aku mendem tapi aku nggak ganggu wong liya kok. Aku mendem ya gara-gara aku stres mungkin ya toh, katakanlah ya. Aku mabuk katakanlah karena aku stres. Hanya mabuk lah ya kan. Yang penting aku gak ganggu wong liya aku. Ya. Nah, ini juga masih ingat dalam konteks bernegara katakanlah kan. Faktanya sekarang orang mabuk itu seakan-akan keren ya, seakan-akan mereka jadi dirinya sendiri. Ini loh, ini yang harus kita segera introspeksi bersama-sama ya. Jadi bagaimana peran Pancasila ini, ya kan, bisa kita internalisasikan di dalam diri kita masing-masing. Begitu teman-teman. Gimana, ada pertanyaan lagi diskusi kita? Gimana Mas Jonan? Oke, mungkin kita bisa sedikit share screen dulu ya. Setidaknya ada beberapa materi yang bisa kita dapatkan di sini. Siapa? Ini kok jadi Mas Dava ini? Sebentar.
Bisa ini di-share screen ya. Oke, ini terkait jaringan ya teman-teman. Jadi tadi saya di awal makanya kita membahas etika ya, baik dan buruknya manusia ya. Bagaimana ini sebagai cabang dari ilmu filsafat bersama ya. Tadi nilai sebagai standar fundamental ya ditentukannya seorang dalam pergaulannya dengan orang lain, sehingga suatu perbuatan dapat dirikan baik ataupun etis ataupun tidak. Nah, ini ya. Jadi kita sebagai mahasiswa itu ya sadar bagaimana peran kita menjadi mahasiswa, bagaimana kita menghargai guru-guru kita, bukan saya saja, bahkan guru-guru kalian yang ada di SD, TK ya. Pikirkanlah mereka sampai sekarang juga mungkin gajinya juga nggak sampai 1 juta ya katakanlah ya. Tapi mereka juga bisa hidup. Ini bagaimana kalian juga menyadari itu bersama, teman-teman. Oke, aliran-aliran etika di sini bisa kita lihat ya, ada aliran keutamaan, teleologis, deontologis di sini ya, di mana di berbagai alirannya tersebut menghasilkan wataknya ataupun orientasinya bagaimana di sana. Nah, orientasinya ketika ini layak atau enggak sih, ini benar atau enggak katakanlah ya. Ini belas kasih atau enggak ya. Katakanlah di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur sungkan itu adalah malu ataupun enggak enak ya. Sungkan itu ya aku enggak enak lah. Tapi kalau di masyarakat kita Jawa Barat ataupun mana ya, sungkan itu ya apa kira-kira? Sungkan itu apa kira-kira, Rek? Sungkan itu. Kalau di Jawa Barat itu ya. Ini kan bahasa ya. Bagaimana bahasa kita sendiri pun berbeda-beda antara di Jawa saja ya. Kenapa makanya kita harus meluas nih wawasan kita. Mungkin wes mari itu ya sudah selesai, tapi di beberapa daerah wes mari itu ya ayo, wes ayo jadi. Nah, ini bagaimana kita menyikapi itu bersama, bahasa. Nah, etika di sini, etika Pancasila ini ada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasilanya. Dalam nilai ketuhanan di sana ada nilai spiritual ya kan, di mana kalau kita menghargai terkait keyakinan orang, ya orang Hindu, orang Buddha itu ya pasti punya Tuhan di sana, punya katakanlah kepercayaannya sendiri dan nilai-nilai spiritual di sana. Nah, kita banyak nih di TikTok sekarang kan, contoh anak muda yang mungkin pacaran sama non Muslim ya kan, ada di TikTok gitu. Saya rasa cewek nungguin cowoknya di katedral itu ya teman-teman ya. Nah melihat ya kan? Barangkali siapa sih di sini yang pengen punya pacar Kristen ini ataupun kalian punya cowok dari Kristen ini, mungkin mbak-mbaknya ya, nggak masalah ya kan. Mungkin Cindy. Indi, tapi ya. Ya, Cindy Kristen. Iya, mungkin di dalam ayat Al-Qur'an itu juga ada ya, bagaimana ketika kita harus mengayomi seorang Nasrani, siapa tahu di sana kita mengenalkan firman-firman Tuhan kita. Iya kan? Dari situ bukan untuk memaksa, tapi untuk memperlihatkan nih firman Tuhan kita ini sangat toleransi. Ya kan? Bagaimana agama kita ini sangat menjunjung toleransi. Kita sekarang sibuk nih etnosentrisme. Kita katakanlah budaya kita paling benar. Aku jane ngene, aku jane ngono, ribut kabeh akhirnya. Makanya di sini pentingnya kita pahami bersama ya, di dalam nilai-nilai Pancasila ada nilai humanis, ada solidaritas, bagaimana kalian menghargai orang lain melewat musyawarah tersebut ya kan. Dan yang paling penting kita adalah peduli ya. Bagaimana peduli ini yang
kita sampai sekarang ya ono kancane gak duwe HP kene meneng wae, lek kuliah online kok ngamuk kancane ya toh. Nah ini yang nggak kita sadari bersama, bagaimana peduli ya kan. Mungkin teman kita waktu nggak bisa kuliah terus kita gonceng lah naik motor, ayo bareng aku. Nah, ini peduli ya kan. Peduli itu bagaimana kalian sesama teman kalian sendiri pun, bahwasanya di dalam Al-Qur'an ya, peduli juga dibagi, katakanlah di bab tetangga di sana ya, di dalam tetangga ada suatu hak tetangga, ya kan. Dan Islam sudah mengaturnya disebut ya, bagaimana ketika melihat tetangga Nasrani ataupun non Muslim ya, itu merupakan hak yang dijatah adalah satu hak. Ya. Yang mungkin tetangganya Muslim ya, ada dua hak di sana. Dan ketika saudaranya adalah familinya ataupun keluarganya sendiri dan Muslim, itu ada 3 hak ya, yang diprioritaskan dalam Islam, agama kita. Nah, ini bagaimana kita peduli tadi dalam agama kita sendiri ya, ini sudah diatur tersebut. Nah, ini urgensinya Pancasila sebagai sistem etika ya untuk permasalahan korupsi, kesenjangan sosial ya. Dan yang paling penting ini adalah membayar pajak ya teman-teman ya. Pajak itu ya mungkin kita bisa beli Pajero, bisa beli Fortuner dan kawan-kawannya. Pajaknya itu tinggi guys. Terus sing ngerti pajaknya Pajero piro? Pajaknya setahunnya? Pajaknya Pajero berapa teman-teman? Nggak tahu, Pak. Iki sing bapake duwe Pajero kira-kira piro rek? Pajero yang Gimana Mas? Pajero yang apa dulu tahun berapa Pak? Ya sembarang, minimal berapa kira-kira Mas pajaknya? Sak ngerti sampean kira-kira pajaknya Pajero iki piro kira-kira? Iya guys, ada yang tahu nggak mobil-mobil katakanlah Lamborghini itu pajaknya berapa atau kira-kira? 100, Pak. Hah? 100 juta. Tinggi nih. 50. Gila. 10 juta. Ya. Jadi kira-kira pajak katakanlah Pajero, Fortuner itu di angka 5 jutaan. Katakanlah ya minimal 5 juta ya katakanlah ya. Katakanlah ini minimal. Uang 5 juta ini digawe bayar pajak tok rek. Itu katakanlah ataupun 8 juta tadi Mas Rafi tadi ya. Mas Rafi ini. Ya. 8 juta ini bayar pajak. Abot gak kira-kira? Ya abot ya toh. Nah, kesadaran membayar pajak ini loh yang mungkin bahkan kok 8 juta. Kita bayar pajak motor Beat apa Vario ya. Itu ya hampir di angka 1 juta katakanlah kan. Sekarang mungkin ya. Minimal 500.000 ya kan. 500.000 like ini nggak punya strategi ya. Mahal 500.000 itu. Bayar pajak. Apa bayar pajak nang negara 500.000 katakanlah ya. Nang polisi ya. Toh polisi yang ngunang ngono wae katakanlah. Nah, ini tapi kesadaran seperti ini ya minimal makanya ya. Saya berharap kalian di sini segeralah bikin NPWP, segeralah bikin katakanlah nomor pokok wajib pajak tadi ya. Meskipun kalian belum mempunyai usaha, ya jangan menantikan punya usaha. Bahwasanya di dalam NPWP tersebut, ya kan, ke depan nih ada isu katakanlah nomor KTP sampean adalah nomor NPWP. Ini kan kayak sebelum ada kebijakan tersebut, ya kalian minimal ya wis duwe NPWP. Masih gak tau bayar ya gak apa-apa, sebenarnya duwe sih. Ya kan. Ketika kalian punya NPWP, berarti kalian sudah belajar nih bagaimana beradministrasi dalam negara. Lanjut ya. Jadi alasannya muncul Pancasila di sini ya karena ada moral ini ya kan, mahasiswa ini kalau kuliah ini seakan-akan karena A B C D E ya. Kurangnya kontribusi dalam pembangunan. Sekarang ada yang kritik nih ya beberapa politik ya.
pembangunan sekarang adalah yang hanya gunting pita saja, setengahnya gunting pita. Ini kita hanya mengkritiknya seperti itu ya, ataupun politik kita adalah politik identitas. Sing NU, sing Muhammadiyah, sing Islam, sing Cina, ini sing dipateni katakanlah. Nah ini bahaya sekali ya. Bahaya banget. Makanya ada beberapa referensi disebutkan negara kita merupakan negara yang multi agama, negara yang rawan disintegritas di sana. Hanya muncul pelanggaran HAM, ya, kerusakan lingkungan bahkan ini ya, kita nggak sadari. Oh jari ini pasal telu-telu gue air bumi dan seisinya adalah yang dikuasai negara, tapi sekarang juga hutannya dikuasai oleh ya kan, hutan dikuasai oleh tambang, dikuasai oleh pabrik. Ini kan nggak mencerminkan katakanlah A, B, C, D. Ya. Ini bagaimana kalian menanggapinya tersebut? Kalian harus belajar sama orang-orang filsafat di sana, pentingnya. Dan mungkin harus kenal nih Farudin Faiz, kenal Pak Sahiron. Nah, ini. Oke, sumber historisnya di sini adanya hiruk pikuk kekuasaan. Mana dulu diredam oleh seselasi P4 kalau dulu ya. Kalau sekarang P4 udah nggak ada. Kalau sekarang ya melalui kenapa pendidikan Pancasila ini diwajibkan ya untuk mengganti P4 tadi. Karena dulu masih berbentuk filosofi ya, ataupun Westernstock ini ya, bahasa-bahasa Belanda ini ya. Dari orde sumbernya ada sosiologis, ada sumber politis, bagaimana etika-etika ini bisa dari sosial ya, di beberapa contoh kearifan lokal ya, katakanlah kenapa sarkem itu masih dipertahankan kira-kira guys? Gimana teman-teman? Sarkem dipertahankan. Kalau itu Pak, kalau dibubarin takutnya nanti makin banyak kerusuhan, Pak. Betul. Sarkem itu apa, Pak? Iya, ya, makanya tugas kalian ke depan, ya kan? Kalian itu ngene lho rek. Apa ya? Salat iku kira-kira lek gak bir salah ora? Salah, Pak. Salah. Ada yang bener nggak kira-kira? Gak apa Pak. Ada yang kira-kira nggak apa Pak, salat itu nggak takbir ataupun salat itu nggak usah tahiyat Pak. Apa Pak? Ada nggak kira-kira? Kalau takbiratul ihram wajib, Pak. Yang ini ya, mungkin ini sebagai refleksi kita bersama. Kita selalu menyalahkan nih. Katakanlah, iki tahiyate kok tahiyate salat salah iki gak sah. Ataupun bacaane iki gak fasih. Iki salate gak sah. Iki wudune gak lengkap, gak sah. Kita dalam rangka katakanlah menghakimi di sana ya. Maksudnya kesalahan-kesalahan yang di jalan yang benar adalah kesalahan-kesalahan yang disukai oleh Tuhan kita, ya kan? Kita rasio sholat itu salah, tapi sampean wis bener, wis sholat, iya, iku lho. Yang kita kritik adalah kita orang-orang yang nggak sholat harusnya. Yang kita salahkan adalah orang-orang yang katakanlah masih berbuat maksiat. Nah, makanya ya, bagaimana katakanlah sarkem ke depan itu ya kita harus menstimulusnya. Nggak bisa langsung digusur gitu, nggak bisa, ya kan? Kita harus menstimulus nih. Ayo tahlilan, mungkin disarkem, ataupun ayo sholat rong rakaat sik wae, katakanlah menggiring bagaimana yang kebiasaannya negatif menjadi kebiasaan-kebiasaan yang positif, ya kan? Doli di Surabaya juga bisa kok diarahkan untuk digusur ataupun dirubah atau direvitalisasi katakan Doli ya di Surabaya. Ini bagaimana sarkem di kita? Ini bagaimana kita stimulus nih? Ya kan, wis ta lah salat gak apa-apa, gak wudu. Katakanlah ya, salat gawe katakanlah salat pakai baju minim katakanlah. Yo. Sing penting gelem salat sih, guys.
gelem sik toh. Ini bagaimana kita sekarang adalah menghukum orang itu dengan bahasa-bahasa fikih, bukan menghukum orang dengan bahasa-bahasa cinta, dengan bahasa hati nih. Nah, ya kan ngajaline Rumi itu ya, kita belajar dari Rumi itu ya, filsafat di sana ya, bagaimana Rumi ini mendekati orang dengan hati, bukan dengan pendekatan fikih ataupun hukum-hukum Islam ya. Balik lagi kita di Pancasila, ini terkait sistem etika ya. Makanya di dalam Orde Lama dulu seakan-akan otoriter, di Orde Baru ya. Ini ya, perilaku ini mulai dibalikkan lagi ke Pancasila dan di era reformasi kita berdemokrasi dengan etika-etika politik gitu. Dengan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan ya, dari malah dimanfaatno politik gitu. Nah, ini ya sikap otoriter ya, munculnya KKN, kemudian adanya euforia kebebasan politik di sana. Esensi dalam Pancasila tadi disebutkan oleh kelompok 7 juga. Jadi bagaimana esensi ini sebagai nilai etika di sana. Di sila kelima kita bisa melihat menunjukkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan. Bagaimana adil dalam agama itu beda-beda. Mungkin di agama Hindu adil itu apa, ya kan? Mungkin di agama Buddha adil itu yang seperti ini, ya kan? Katakanlah, ya kan? Inti dari semua ini ya harus kita pahami bersama. Ya, esensi-esensi ini kita sadari menjadi keseharian kita nantinya ya. Oke, urgensi Pancasila sebagai sistem etika juga sebagai pengingat moral kita, inspirasi dalam bersikap di situ ya, mengambil keputusan sebagai warga negara kalian kan, bagaimana kalian memilih golput, kalian memilih untuk A, B, C, D, E karena disangoni amplop ya katakanlah, ya, ini kan bagaimana sikap kita, gitu. Ono sing nrimo amplope luwih teko papat tapi nyoblose ya siji, ono sing nyoblose papat pisan, katakanlah. Nah, ini kan sikap. Bagaimana bagaimana kita moral kita ketika menerima amplop dari ketika pesta politik ya. Depan ini 2024 ini ajangnya kita bersama. Bagaimana nasib bangsa di tangan kalian nih. Kalian menjadi pemilih pemula katakanlah ya. Memberikan guidance bagi setiap masyarakat. Jadi keamanan ataupun rasa nyaman di sini yang memiliki orientasi yang jelas dalam pergaulan ya. Baik kalian gaulannya hanya di desa, di kota ataupun bahkan sampai ke luar negeri ya. Sekarang kalian bisa di TikTok live gitu sambil menyapa teman-teman di luar negeri. Ketiga menjadi dasar analisis dalam kebijakan yang dibuat pemerintah. Ya, bagaimana kita melihat gender tadi? Gender tadi kita melihat ketika kita senyum itu adalah kita melakukan pelecehan seksual, ya kan? Nah, ini bagaimana tanggapan kalian? Apakah senyum ini menjadi pelecehan seksual? Bahkan bukan hanya senyum, kita melihat ataupun melirik lawan jenis itu adalah sebuah pelecehan seksual. Ini tanggapan kita, ini bagaimana analisis kita dalam Pancasila sebagai etika. Ini apa benar ini? Melirik itu. Ya, padahal kita ketimuran ya, di desa itu kalau menyapa itu ya harus senyum, harus dilirik ya kan. Nah ini bagaimana menyalahi dalam kebijakan kita. Ini tugas kalian juga ke depan, kritik sosial kalian dalam tulisan-tulisan kalian. Nah ini juga esensinya untuk menyaring pluralitas tadi ya. Jadi kalian juga harus informasi yang bebas tadi sebagai kalian saring nih. Kalian pernah belajar Pancasila, kalian harus bagaimana menyaring tersebut. Inti dari Pancasila sebagai etika di sini yakni Pancasila sebagai pengatur ataupun cabang dari filsafat tadi ya, mengatur segala perilaku kehidupan masyarakat berbangsa bernegara kita di Indonesia kita tercinta ini. Pentingnya Pancasila ini sebagai sistem etika ya, untuk menjadi rambu-rambu kita secara normatif baik ya ataupun dalam sosial mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat ya berbangsa dan bernegara.
Makanya ada wajib pajak, ada kita harus punya KTP, kita harus punya KK, waktu anak lahir kita harus mengurus akta kelahiran katakanlah. Nah, ini belajar administrasi, belajar bagaimana kalian mensikapi dalam konteks bernegara, berbangsa dan bermasyarakat tadi ya. Itu teman-teman ya. Saya berharap dari sini kita memperoleh banyak hal ya. Saya itu dulu, close dulu ya. Jadi pentingnya kita syukurlah kalian ya, belajar lebih lagi, belajar bukan hanya di kelas ini, dan saringlah media-media sosial, ya kan. Carilah ulama-ulama yang katakanlah mempunyai nilai toleransi yang besar, ya. Jangan hanya berbicara terkait fikih, katakanlah kan, bagaimana kalian hukum terus dihukum, janganlah ya. Tugas kita adalah bagaimana kita bermesraan, kita saling berbangsa ini harus mesra ya, harus apa ya? Ya harus bertoleransi, bukan berarti agama kita paling benar, kita yang paling benar, bukan. Tapi namanya ilmu pengetahuan itu terus dikaji, terus diperbarui setiap tahunnya. Oke, saya absen dulu ini ya, teman-teman, sebelum kita bersama-sama nanti sebagai pertanggungjawaban saya juga. Oke, nanti bisa on cam ya, teman-teman. Mbak sampean. Mas Hamdan ada? Muhammad Hadir. Hamdan? Mana Hadir, ini Mas Pak. Hamdan? On cam dulu, Mas. Oke, bareng-bareng temennya. Oke, sip. Mas Hamdan, Mas Ridwan Hakiki. Hadir Pak, hadir. Mana Mas Ridwan? Oh, iki. Oh. Mas Prayogi. Mana Mas Prayogi? Hadir. On-cam dulu, Mas. Bentar, Pak. Ya. Sudah belum, Pak? Belum. On-camnya. Ini punya saya nggak bisa deh, Pak, kameranya. Oke, Mas Udes. Di Mas Ades kemana Mas Ades tadi? Mbak Sefira. Ada Sefira tadi kemana lagi Mbak Sefira? Halo. Mbak Sefira makan di Thailand kah ini? Halo. Ini makannya di Bali atau di mana Mbak Sefira? Mbak Anindya? Halo. Saya, Pak. Nah, bisa on cam sebentar, Mbak? Oke, Mas Yonan. Nah, Pak, gimana, Pak? Hadir. Bisa on cam sebentar, Mas? Ya, Pak. Di loh. Ya, wanteng. Mbak Kirana Ayu. Hadir, Pak. Oh, nah di bawah. Oke, Mas Waris tadi ada. Mana tadi Mas Waris? Mas Kamal. Hadir, Pak. Oh, iki mau Kamal iki. Bisa on cam dulu, Mas? Bisa, Pak. Lanjut Putri Sahnas. Oke. Ada, Pak. Mana Mbak Putri? Oke. Mas Raffi, mana Mas Raffi tadi? Hadir, Pak. Oke, Mas Raffi nang dhuwur ya. Mas Fauzan. Di Mas Fauzan. Hadir, Pak, hadir. Selviani, Mbak Selviani. Hadir, Pak. Bisa on cam sebentar. Dilanjut Mbak Putri. Oke. Ini Mbak Putri. Ainur Aini. Putri Aprilia Nur Aini.
Mana Mbak Putri? Nih, makan di Kamboja, Mbak Putri. Di kamar mandi, Pak. Baruan, Pak. Tuh, nanti disuruh itu ya, balik lo ya. Jangan lama-lama di Thailand. Mbak Dia Putri ada? Oh ini Mbak Dia Putri. Mas Dava, oke. Hasmarini, mana Hasmarini? Ini kencing di mana lagi? Di Filipina. Mbak Hasmarini. Nurwahda. Mana Mbak Nurwahda? Ini. Oke, Asraf Anwar Fauzi. Oke, di mana? Makan di Malaysia. Hadir, Pak. Oke, Mas Asraf. Bisa on cam sebentar. Oke, wanteng. Mbak Elvi, di mau Mbak Elvi. Halo Mbak Elvi. Mbak Elvi. Hadir, Pak. Di Mbak Elvi. Oh iki. Oke. Mbak Francisca Alin. Di Francisca. Oke. Hadir. Oke, Mbak. Iki nang ndi iki Mbak Francisca iki? Di rumah, Pak. Mbak Via. Hadir, Pak. Ndi. Oke, Mbak Via, yo. Alif, mana Alif ndi Alif mau? Iku Alif itu wis. Ya. Mbak Elsa, mana Mbak Elsa? Di Elsa iki. Sa Elsa? Iki goreng nang Cina. Lagi goreng. Mbak Elsa. Mas Raihan. Di Mas Raihan. Di mana? Oh, iku Mas Raihan. Mbak Cindy iki. Hadir, Pak. Di. Oh, iki. Oke. Mbak Amadia Seva. Oke. Mbak Anissa Alia. Lagi praktek demo di mana? Tanya HP-nya nge-lag, Pak. Nge-lag ndi? Wis yo. Kok tuku HP neng ndi nang Maroko ta nang ndi yo. Mbak Naswan Nandira, mana ini Mbak Naswa? Nang di mana ya praktek demo masak iki? Alvia, iku mau ndi Mbak Alvia? Halo. Nggih, Mas Pak. Riki. Hadir. Aku mati. Mas Riki mana Mas Riki? Di mau Mas Riki? Hadir, Pak. Hadir. Wardah Haula Najwa, mana Mbak Wardah ini? Hadir, Kak. Iku mau sing durung sapa? Naswa, Elsa, Hasma, karo Mbak Putri. Ini nanti balik dulu ya. Ini nanti kok nggak ada soalnya. Panggil. Mungkin halo Mbak dibangunkan dulu ini Mbaknya ini, Mbaknya ini. Seperti ini sudah ada itu. Ya di situ. Oh, Hasmarini ya. Oh, yang Tadi ya. Oh, mari masak nang ndi, Mbak? Mbak Putri, gorong ono Mbak Putri. Ndi Mbak Putri? Belum selesai mandinya. Mbak Elsa? belum, Pak. Loh. Mbak Elsa masih cuci-cuci muka? Mbak Elsa sama Mbak Naswa belum ada ini. Mbak Elsa. Kalau enggak sih Elsa ini. Elsa ada enggak, Mas? Mbak Elsa ini ada di sini. Mbak Elsa. Ini mandinya jangan lama-lama. Ditunggu teman-teman ya. Mbak Elsa terus apa mana mau? Mbak Naswa, di Naswa. Mbak Naswa, Mbak Putri.
Putri Apriliani ini ada tapi kok ada suaranya ini Mbak Putri. Ini sudah di alam mimpi kah? Di kamar mandi, Pak. Oke ya, oke. Makanya enaknya kita kan bebas gasnya. Nah, Caca hadir, Pak. Nah, Mbak Elsa baru bangun. Alhamdulillah. Semoga nanti mimpi Mas siapa nanti ya? Oke, nanti mimpikan Mas Raffi. Ini alhamdulillah di taman sama Mas Raffi terus jadi sarukan gitu ya. Amin ya Allah. Oke, teman-teman ya. Intinya kita nggak usah ada yang lagi ya. Intinya kalian juga harus dewasa. Bagaimana kalian juga belajar menjadi orang-orang yang bijak tadinya. Ya, jangan hanya ngumpul sama orang-orang yang katakanlah senengane main TikTok ataupun apa ya baik, tapi ketika kita juga harus belajar menjadi orang yang bijak tadi ya, kita harus selalu mulai sekarang ya, jangan sampai menunggu besok semakin tua. Belum berarti orang tua kita juga semakin bijak daripada kita. Jadi, siapa tahu kita lebih bijak daripada orang tua kita. Mungkin orang tua kita ada yang belum S1, kita sudah S1 ya. Minimal kita harus bisa lebih bijak daripada orang tua kita. Nah, ini ya, teman-teman, kalian sudah dewasa, bukan tugasnya untuk disuruh-suruh lagi. Tugas kalian adalah bagaimana kalian memberikan inovasi, kreativitas, nah, tadi dalam bangsa ini ya. Saya berharap teruslah menjalin rasa kekeluargaan di kelas ini. Jangan ada terpecah belah karena mungkin kepentingan A, B, C, D, E, ya kan? Bukan berarti terus gara-gara tersulut api, katakanlah asmara, ya. Gara-gara putus cinta terhadap Mas Sopo. Ini Mas Alif gara-gara senengane macari arek kelas terus arek kelas gak gelem kuliah ya, udah sampai. Ya. Oke, terima kasih pokoknya. Jalin terus rasa toleransi kalian dimanapun ya. Kalian juga mempunyai saudara-saudara yang mungkin yang non Muslim ataupun dari orang-orang yang minoritas yang mungkin kalian adalah sekumpulan orang yang mayoritas beragama Islam. Nah, jalin terus silaturahmi kalian. Siapa tahu dari sana kalian bisa buka bisnis usaha, bisa bikin suatu kreativitas, bisa bikin karya ya, depannya. Dan satu, jangan lupa kalian tetap kuliah, kalian harus lulus dulu, minimal lulus S1 sih, ya minimal. Jangan hanya mengharapkan ijazah, tapi intinya minimal kalian punya ijazah dulu, ya kan? Karena apa? Karena SDM kita harus diperkuat, SDM kita harus ditambah terus, ya kan? Jangan hanya pintar, tapi bagaimana kalian menjadi orang-orang yang bijaksana. Itu pesan saya, dan terus kirim Al-Fatihah ke orang tua kalian. Setiap kalian sholat, setiap kalian berdoa ya, doakan orang tua kalian yang mungkin masih ada ya, doakan mereka supaya ya mungkin sampai akhir hayatnya mereka bisa melihat kalian bahagia, sukses ataupun bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Ya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Iya, Mbak. Putri Aprilia hadir. Putri Aprilia hadir ya. Ini habis masak di mana? Ayo deh. Ya Allah. Habis masak di mana tadi? Dari kamar mandi, Bapak. Ya wes ya. Intinya sebelum saya akhiri juga, saya ingatkan mulai minggu depan kita akan kuliahnya dimajukan di hari Senin ya, jam 11. Nanti saya ingatkan lagi di grup, insya Allah ya, nanti kalau nggak lupa ya saya nanti teman-teman mengingatkan juga, di hari Senin kita di ruang 224, insya Allah di ruang 224 ya, jika tidak halangan. Dan insya Allah di hari Senin juga ada kegiatan, nanti kita sembari sematkan saja pokoknya ya, intinya kita usahakan luring pokoknya di hari Senin besok. Semoga dengan luring itu kita memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Saya akhiri ya, lagi ini balik akhiri lagi teman-teman. Terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Ilahi anta maksudi waridha kamatlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya, kita terlalu lama, tapi nggak apa-apa ya, sekali-kali ya, sekali-kali. Ya. Oke, jaga kesehatan kalian, sehat selalu. Iya Pak Anton. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai pertemuan kali ini pada tanggal 15 November 2022, hari Selasa, mata kuliah Pancasila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathul qarib. Wabasyiral mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.